Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Semua dalam keadaan baik-baik saja ya, sehingga nanti kalian dapat mengikuti kegiatan MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah secara daring atau online dari rumah dalam keadaan sehat semua ya. Tidak jadi masalah walaupun kalian dari rumah. Oke, MPLS ini bekal kalian agar kalian nanti siap untuk menjadi siswa-siswi SMP Negeri 2 Slawi. Nah, selamat datang, selamat bergabung siswa-siswi SMP Negeri 2 Slawi kelas 7 tahun pelajaran 2021-2022. Ya, tempat yang akan nanti kalian untuk cari ilmu di sini, pengetahuan, pengalaman, teman, saudara dan yang lainnya ya. Semoga kalian semua bisa mengikutinya dengan baik. Oke, pada kesempatan kali ini Ibu akan menyampaikan materi tentang tata tertib sekolah ya. Sebelum Ibu masuk ke materi, Ibu akan perkenalan dulu ya. Nama Ibu adalah Ibu Dwi Oktavianti, guru BK SMP Negeri 2 Slawi. Khususnya nanti akan membimbing kalian kelas 7A sampai dengan kelas 7I. Gitu ya. Sebelum kita masuk ke materi, agar kegiatan ini berjalan dengan baik dan lancar, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya, sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, nah ini ya. Nah, sebelumnya Ibu tetap ingatkan ya untuk kalian semua agar kalian tetap sehat dan bersih dengan cara memakai masker ketika keluar rumah, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, jaga jarak dan tidak berkerumun, makan makanan yang bergizi, sehat dan seimbang, olahraga teratur, dan berdoa agar kita semua sehat dan selamat. Terus lanjut. Nah, pengertian tata tertib sekolah. Dulu di SD dan di SMP mungkin akan berbeda ya. Kalian sudah masuk ke sekolah menengah pertama, satu tingkat lebih tinggi dari SD atau sekolah dasar yang sudah kalian lewati proses pendidikannya selama 6 tahun. Nah, sekarang kalian sudah masuk SMP, kalian juga harus mematuhi dan mengerti apa-apa saja yang harus kalian lakukan di sini dan tidak boleh kalian lakukan di sini. Ya, sehingga kalian nanti bisa menjadi siswa-siswi berprestasi, ya, menjadi siswa-siswi yang punya potensi. Nah, ya. Pengertian tata tertib sekolah, ya. Tata tertib adalah kaidah, aturan, susunan, atau cara menyusun suatu sistem. Tata tertib sekolah adalah serangkaian peraturan dan nilai moral yang berlaku di lembaga sekolah guna menciptakan suasana belajar yang efektif. Dalam pelaksanaannya, tata tertib sekolah itu dilengkapi dengan seperangkat konsekuensi dikenakan kepada pelanggar tata tertib tersebut. Nah, jadi nanti kalian harus
tahu dulu ya, apa itu tata tertib, terus isinya apa saja, mana yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Karena di sini tata tertib sekolah itu peraturan, nilai moral. Nah, di SMP Negeri 2 Slawi itu punya ya. Sehingga nanti tujuannya adalah menciptakan suasana belajar yang efektif. Nah, sekarang pengertian hak. Hak adalah milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang atau aturan. Hak adalah tuntutan yang dilakukan agar mendapatkan sesuatu karena mungkin punya dasar yang kuat disertai posisi yang mendukung untuk mendapatkannya. Kalian di sini nanti juga akan mendapatkan hak-hak yang kalian dapatkan selama 3 tahun ke depan ya. Kalian haknya apa saja sih, Bu? Tata tertibnya apa saja, Bu? Kewajibannya apa saja, Bu? Nanti ya. Ini baru pengertian terlebih dahulu. Tadi pengertian tata tertib ya, serangkaian peraturan. Nah, sekarang pengertian hak. Kalian juga di sini punya hak sebagai siswa-siswi SMP Negeri 2 Slawi ya. Apa saja, Bu? Nanti ya. Nah, hak-hak siswa ini meliputi 1, kalian di sini nanti akan mendapatkan pelayanan yang baik sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan kalian ya. Tidak akan dibedakan ya, semuanya sama haknya di sini, tidak ada perbedaannya. Berikutnya nanti kalian akan memperoleh pendidikan agama sesuai dengan yang dianutnya ya. Yang ketiga akan memperoleh program pendidikan dan pengajaran di sekolah. Sama semuanya ya, juga ini hak-hak kalian yang kalian dapatkan. Kalian dapat bantuan fasilitas belajar, beasiswa atau bantuan lain sesuai dengan syarat dan kemampuan sekolah atau syarat yang dimintakan. Misalnya kartu Indonesia Pelajar atau apa yang kalian punya kartu itu yang sudah sesuai dengan program pemerintah, yaitu program Indonesia Pintar. Yang berikutnya, hak yang kelima adalah hak untuk memperoleh penilaian hasil belajar sesuai dengan kemampuan. Nah, selain dapat hak, kalian juga di sini punya kewajiban. Apa saja kewajibannya, Bu? Nah, kewajiban-kewajiban kalian di sini banyak nanti ya. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan atau dilaksanakan. Kewajiban adalah keharusan memenuhi suatu tuntutan apapun yang terjadi dalam kondisi apapun itu, dan akan ada suatu imbal balik bila kita memenuhi maupun tidak memenuhi hal tersebut. Ya, jadi selain punya hak kalian ya yang akan kalian dapatkan, kalian di sini juga punya kewajiban ya. Kewajiban-kewajiban sebagai siswa-siswi SMP Negeri 2 Slawi. Harus dilaksanakan apapun ya itu kewajibannya. Pengertian kewajiban. Apa saja sih kewajiban itu? Yuk kita lihat. Kewajiban siswa-siswa antara lain kewajiban yang umum. 1. Menyadari bahwa biaya penyelenggaraan pendidikan itu merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan orang tua atau keluarga ya. Kalian sekolah di sini ya, biaya penyelenggaraannya itu tanggung jawab bersama antara orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Yang kedua, mematuhi semua peraturan atau tata tertib yang berlaku. Itu wajib ya. Apa saja Bu tata tertibnya? Nanti Ibu jelaskan ya. Yang ketiga, saling hormat menghormati antar warga sekolah dengan kelas 7, sesama kelas 7, dengan kakak kelasnya, kelas 8, dengan kelas 9 ya. Bapak Ibu guru, dengan staf TU, kalian semuanya harus menghormati. Yang keempat, ikut memelihara sarana dan prasarana kebersihan. Ya,
Itu adalah kewajiban-kewajiban siswa secara umum ya. Ada 4 itu yang harus kalian lakukan di SMP Negeri 2 Slawi ini, sehingga nanti kalian dapat menjadi siswa-siswi yang baik. Lanjut ya, untuk berikutnya itu tadi kewajiban secara umum. Nah, sekarang kita lanjut ke kewajiban yang secara khusus. Nah, khusus untuk siswa-siswi SMP Negeri 2 Slawi ya. Yang pertama adalah kehadiran siswa. Ini nanti kalau pada saat tatap muka atau PTM atau BDR-nya sudah tidak ada lagi, sudah tidak berlaku, kalian masuk, kalian datang atau siswa-siswi itu datang di sekolah sebelum pukul 7 ya, sampai dengan pelajaran berakhir. Jadi sebelum jam 7 kalian sudah di sini. Jangan sampai lebih dari jam 7. Yang berikutnya, siswa memasuki ruangan kelas dengan tertib dan teratur. Tidak boleh dorong-dorongan, tidak boleh saling mendahului. Kalian silahkan masuk dengan tertib dan teratur. Yang berikutnya, bagi siswa yang berhalangan hadir harus mengirimkan surat izin dari orang tua atau wali. Jadi kalau kalian sakit atau kalian mau ada kepentingan, silahkan kalian membuat surat ya yang ditandatangani oleh orang tua. Tidak lantas enaknya sendiri kalian berangkat atau tidak berangkat, tapi malah tidak kirim surat. Jadi kalian harus ada izinnya ya, secara tertulis. Berikutnya, siswa yang datang terlambat diperbolehkan masuk setelah mendapatkan izin dari guru piket atau guru BK. Nah, kalau kalian terlambat, nanti harus ada izin terlebih dahulu, boleh masuk atau tidak. Berikutnya, siswa yang datang terlambat ke sekolah 3 kali berturut-turut, maka akan dipanggil orang tuanya. Jadi kalian kalau bisa selalu tepat waktu ya, tidak terlambat kalau datang ke sekolah, usahakan disiplin sejak dini. Itu nanti akan bekal untuk kalian ketika nanti sudah SMA, SMK atau kuliah atau kerja, nanti jadi orang yang disiplin, tepat waktu, menghargai waktu. Yang berikutnya, siswa yang meninggalkan pelajaran karena suatu hal harus meminta izin terlebih dahulu kepada guru piket atau guru BK disertai surat izin untuk meninggalkan sekolah. Kalau ada keperluan, silahkan boleh minta izin ya. Berikutnya, siswa yang sakit lebih dari 2 hari harus mengirimkan surat keterangan dokter. Kalau kalian sakit harus ada surat keterangan dokternya ya. Silahkan minta ketika kalian periksa. Nanti ada suratnya. Yang berikutnya, siswa yang tidak masuk tanpa izin atau ALPA, tidak ada suratnya, selama 2 hari berturut-turut akan dikunjungi oleh guru BK atau home visit. Kenapa sih kok tidak berangkat 2 hari tanpa surat? Apakah kalian pergi atau kemana atau sakit ya? Yang berikutnya, siswa menempatkan sepeda pada tempatnya dan dikunci. Itu ya, untuk yang harus kalian lakukan di SMP Negeri 2 Slawi. Ini ketika kalian membawa sepeda, misalkan kalau kalian bawa sepeda, maka harus taruh di tempatnya, tempat parkir khusus sepeda siswa ada ya. Oke, lanjut. Nah, itu tadi tentang kehadiran. Sekarang tentang kewajiban dalam hal pembelajaran. Pembelajaran. 1. Sebelum pelajaran dimulai, siswa harus sudah mempersiapkan diri untuk menerima pelajaran. Kalian harus siap dari rumah materinya atau PR atau sesuatu yang harus kalian kerjakan, kalian sudah siap terlebih dahulu baca di rumah ya.
Jangan sampai kalian datang ke sekolah tapi kosong pikirannya, tidak siap apa-apa. Jangan ya, kalian harus sudah siap dari rumah. Yang kedua, pada awal pelajaran dan akhir pelajaran, siswa memberi hormat kepada guru yang didahului dengan doa bersama. Nanti di awal ada doa, di akhir ada doa. Yang ketiga, pada saat pelajaran berlangsung, siswa-siswi dilarang berbuat atau berkata yang tidak ada hubungannya dengan pelajaran, yang dapat mengganggu jalannya proses pembelajaran. Pada saat Bapak Ibu Guru menjelaskan nanti ketika di kelas, kalian tidak boleh berkata-kata atau berbuat sesuatu yang dapat mengganggu teman ataupun Bapak Ibu Guru. Dengarkan dengan baik materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru ya. Jadi kalian tidak seenaknya sendiri. Yang keempat, apabila ada bapak atau ibu guru yang berhalangan hadir, maka ketua atau pengurus kelas melapor kepada guru piket atau kurikulum untuk meminta tugas. Biasanya bapak ada bapak atau ibu guru yang izin, makanya kalian segera minta tugas ke guru piket ya. Yang kelima, pada saat pergantian jam pelajaran, siswa dilarang berada di luar kelas ya. Kalian lebih baik di dalam kelas, tidak berkeliaran di luar pada saat jam kosong atau tidak ada gurunya ya. Berikutnya, siswa dilarang membawa HP ke sekolah. Nanti kalau pada saat pembelajaran tatap muka, kalian HP-nya taruh di rumah, tidak usah dibawa ke sekolah. Nah, lanjut kegiatan ekstrakurikuler. Di sini setiap siswa akan disalurkan bakat dan minatnya sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing untuk mengikuti salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang diselenggarakan di sekolah. Ada banyak sekali kegiatan, pramuka, PMR, paskibra, drum band, ya, karate, sepak bola, voli, basket, dan yang lain. Yang kedua, sesuai dengan pilihan program kegiatan ekstrakurikuler. Siswa wajib hadir dan mengikuti sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Nanti kalian berangkat, setelah pelajaran selesai kalian pulang, nanti ke sini lagi ada kegiatan ekstrakurikuler yang kalian pilih. Dan kalian harus ikuti ya. Yang ketiga, siswa wajib menjaga dan memelihara sarana prasarana ekstrakurikuler. Harus dijaga, harus dipelihara supaya baik, supaya terawat, bisa dipakai untuk besok-besoknya lagi ya. Nah, sekarang pakaian nih ya, pakaian kalian beda dengan SD, dulu mungkin merah putih, sekarang ada OSIS SMP dan yang lain. Nah, pakaiannya sini satu, setiap siswa wajib berpakaian seragam sesuai dengan ketentuan sekolah sebagai berikut. Hari Senin dan Selasa, seragamnya adalah OSIS lengkap. Itu ada badge-nya, lokasi, dan nama. Bersepatu hitam dan berkaus kaki putih. Hari Rabu dan Kamis, seragam identitas sekolah atau batik SMP. Bersepatu hitam dan berkaus kaki putih. Hari Jumat dan Sabtu, berpakaian pramuka, beratribut lengkap. Ya, beratribut lengkap, bersepatu hitam dan berkaus kaki hitam. Nah, bagi siswa yang memakai jilbab, kerudungnya itu di hari Senin Selasa warna putih, Rabu Kamis warnanya hitam, dan Jumat Sabtu warnanya coklat tua. Baju dan rok sesuai dengan ketentuan agama. Berikutnya, B. Siswa yang memakai ikat pinggang berwarna hitam dan berlogo SMP Negeri 2 Slawi. Sudah kalian dapatkan semuanya itu ya. Dasi, topi, ikat pinggang, kemarin sudah kalian dapatkan pada saat daftar ulang. Yang C, pada saat upacara bendera nanti, kalau ada upacara ya, ketika sudah ada tatap muka, siswa berpakaian seragam OSIS lengkap, kenakan topi, sepatu hitam, dan berkaus kaki putih.
dan juga berdasi. Jangan lupa berdasi, kan ada dasinya dan juga ada hasduk untuk pakaian pramuka yang lengkap ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki biar oke, rapi, dan enak dilihatnya. Yang keempat atau D, siswa tidak diperbolehkan bersolek atau berdandan dan memakai perhiasan secara berlebihan. Nggak boleh ya, untuk anak perempuan yang tidak usah dandan berlebihan dan memakai perhiasan yang tidak diperlukan. Akan mengganggu kegiatan kalian nanti di sini. Nah, ini ada lain-lain. Nah, 1, setiap siswa wajib menjaga nama baik sekolah, entah itu di lingkungan sekolah ataupun di luar sekolah. Yang kedua, setiap siswa tidak dibenarkan membawa atau menghisap rokok di sekolah. Nggak boleh ya. Bahkan di rumah juga kan mesti orang tua kalian nggak boleh, apalagi di sekolah ya. Membawa rokok, menghisap itu akan merusak kesehatan kalian. Yang ketiga, setiap siswa tidak diperkenankan membawa atau menggunakan barang-barang terlarang ke sekolah, antara lain senjata tajam, senjata api, ganja, narkotika, dan yang lain-lain ya. Ada sabu-sabu, majalah gambar yang tidak baik ya, akan mengganggu ketertiban sekolah. Tidak usah ikut-ikutan yang seperti itu ya. Yang keempat, setiap siswa tidak diperbolehkan coret-coret atau merusak fasilitas sekolah. Meja, kursi, gedung, dan lain-lain. Nggak boleh. Ya, kalau mau coret-coret silahkan di buku, tulis atau di buku gambar kalian ketika punya kemampuan untuk menggambar atau berkreasi. Yang kelima, setiap siswa tidak diperkenankan menerima tamu selama berada di sekolah kecuali ada izin dari kepala sekolah, guru piket, atau guru BK ya. Jadi kalian di sekolah itu fokus untuk belajar. Ketika ada tamu atau yang ingin bertemu, silahkan menemui guru BK terlebih dahulu atau guru piketnya ya. Yang keenam, setiap siswa tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang mengganggu ketertiban sekolah. Nggak boleh ya, kalian di sini harus tertib, harus baik, biar kalian itu semuanya lancar dan kalian menjadi siswa-siswi berprestasi. Yang ketujuh ini, buku paket dilarang ditinggal di laci di meja kelas. Nanti kalian kan dapat buku paket tuh ya, dibawa pulang ke rumah buat belajar, dibawa ke sekolah ketika ada pelajarannya. Tapi kalau itu juga harus dibawa pulang lagi, jangan ditinggal di sekolah ya, nggak boleh, harus dibawa pulang. Berikutnya, 8. Setiap siswa wajib mentaati ketentuan yang berlaku di sekolah. Kalian harus mentaati itu. Yang ke-9, rambut siswa putra tidak diperbolehkan gondrong atau dicat. Nah, yang putra ini harus rapi, cepak ya, bersih ya, tidak boleh gondrong, apalagi dicat warna-warni kayak bule, nggak boleh itu ya. Yang 10, rambut siswa putri tidak diperbolehkan juga dicat. Jika panjang harus diikat atau dijepit. Bagi yang tidak mengenakan jilbab ya, boleh, itu boleh panjang tapi harus diikat, tidak boleh diwarnai. Siswa putra yang 11, siswa putra dilarang memelihara jambang, kumis, dan jenggot. Harus rapi, bersih. Nah, yang terakhir, siswa dilarang membawa sepeda motor ke sekolah. Kamu kelas 7, 8, 9, SMP belum boleh naik motor ya. Harus tahu itu, tidak boleh kalian bawa motor ke sekolah. Nanti akan dipanggil orang tuanya kalau kalian bawa motor ke sekolah. Kalau diantar boleh, kalau naik sepeda boleh, jalan kaki boleh, naik angkot boleh. Naik sepeda motor atau membawa sepeda motor sendiri ke sekolah itu yang tidak boleh. Oke, itu dari Bu Fian mengenai tata tertib, hak, kewajiban, dan yang lain yang perlu kalian ketahui. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kalian. Tetap semangat, MPLS-nya dari rumah, tetap sehat. Cukup sekian dari Bu Fian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.